kepala. Sungguh kami patut berterima kasih kepada Engkau. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Engkau pelihara keluarga kami semua dalam keadaan sehat. Pada pagi yang cerah sebelum kami aktif selain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkannya. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 37. Yeremia pasal 37 ayat 11 sampai ayat 21. Yeremia pasal 37 ayat 11 sampai 21. Yeremia dipenjarakan ketika tentara orang Kaftin itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut pada tentara Firaun. Maka keluar Yeremia dari Yerusalem itu pergi ke daerah Benyamin dan masuk mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala penjaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kastin?" Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kastin." Tapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawa menghadap pada pemuka. Para pemuka menjadi marah pada Yeremia. Mereka memukul dia, memasukkan ke dalam rumah tahanan, rumah panitia Yonatan. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikian halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Pada suatu kali Raja Sedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanya raja di istana kepadanya, "Adakah datang firman dari Tuhan?" Jawab Yeremia, "Ada." Lalu katanya, "Bunyinya engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel." Kemudian berkata Yeremia kepada Raja Sedekia, "Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu dan kepada bangsa ini, sehingga kamu masukkan aku ke dalam penjara? Di manakah gerangan para nabimu yang telah berbuat kepadamu bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dari negeri ini? Sekarang dengarkanlah, hai tuanku Raja. Biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Janganlah kembalikan aku rumah panitera Yonatan. Nanti aku mati sana." Raja Sedekia memberi perintah. Lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikian Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Puji Tuhan. Yang sangat menarik pada pagi hari ini, bagaimana sikap Yeremia. Yeremia benar-benar seorang nabi yang benar-benar dipakai Tuhan, nabi yang benar-benar menjaga perkataannya, nabi yang benar-benar yang dipakai Tuhan, yang menjaga tabisannya dengan baik. Apa yang dikatakan firman Tuhan, dia sampaikan sesuai dengan maunya Tuhan. Bukan maunya menyenangkan Raja Sedekia, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, Sedekia bertanya, "Adakah firman Tuhan?" Jadi dikatakan pada ayat yang ke-17, pada suatu kali Raja Sedekia menyuruh orang mengambil Yeremia, lalu dengan diam-diam bertanya raja di istana kepadanya, "Adakah datang firman dari Tuhan?" Jawab Yeremia, "Ada." Lalu lagi katanya, bunyinya, "Engkau akan diserahkan ke tangan Raja Babel." Yeremia tidak tanding aling. Apa yang dikatakan firman, apa yang dikatakan Tuhan, dia lakukan. Apa yang dikatakan Tuhan, dia lakukan. Tepat dan benar, tegas dan betul-betul. Inilah kita butuh mendengar firman Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya telinga kita. Bukan hanya menyenangkan telinga,
tapi benar-benar firman Allah yang mengoreksi, yang membentuk kita, yang menegur kita, mengingatkan kita. Coba firman Allah, Yeremia berkata, ada, dan bunyi engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Sebagaimana pada Roma 10 ayat yang ke-8, Roma 10 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Roma 10 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, firman dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Yeremia menyampaikan firman Allah sesuai dengan maunya Tuhan. Firman yang disampaikan Yeremia sesuai dengan maunya Tuhan. Ada iya, iya di atas iya. Kita rindu sesuatu yang benar. Kita rindu untuk mendengar firman Tuhan yang benar, bukan ina bobo. Pada akhir zaman kita perlu mendengar firman Tuhan yang membentuk kita, yang mengoreksi kita, yang menegur kita, mengingatkan kita. Supaya apa? Jangan kita menjadi iman yang bodoh, tapi mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan datang, kita sudah siap sedia bertemu dengan Dia, berpakaian pengantin dan menyongsong Dia bagaikan mempelai pria surga yang menjemput kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami. Yeremia begitu tandas ketika ditanya oleh Sedekia, adakah firman? Ada. Ya, firman itu dekat mulutnya, firman yang keluar dari hati yang tulus. Biarlah kami jadi firman, jadi hamba Allah yang baik. Kami mau melakukan firman Allah dengan baik. Pada akhir zaman, banyak nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu, yang menyenangkan telinga manusia. Tapi kami rindu firman yang membentuk kami, firman yang mengoreksi kami, firman yang mengingatkan kami, firman yang menyucikan kami, supaya kami didapati gereja yang tidak cacat dan celah ketika Engkau datang Tuhan. Sucikan pikiran kami sampai angan kami, dan sebentar kami mencari nafkah, kami percaya Engkau sudah siapkan berkat buat kami. Kami tak perlu takut dengan hari esok, kami tidak perlu takut dengan hidup ini, sebab burung dara Kau pelihara, Engkau juga pelihara kami. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di garis depan. Tuhan, berikan kesehatan yang prima, berikan hikmat khusus buat mereka, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara, dan perjuangan yang cukup berat bagi mereka Tuhan, sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Tuhan, lindungi mereka semua Tuhan, melalui hikmat yang dari Tuhan. Yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Tuhan, yang mereka mau taat taat untuk divaksin dengan baik dan memperhatikan juga protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.